mediasi, terus kita udah sepakat, ya harus ada yang dirubah. Pamer bucin mesra, Randy Kerneth dituding rekayasa. Pasca sepakat rujuk, Lady Nayawan dan Randy Kerneth makin terlihat mesra sampai bikin iri pemirsa. Bagaimana tidak, sikap romantis pasangan selebriti ini kerap terpampang di media sosial mereka masing-masing. Namun perubahan 180 derajat sikap Randy yang romantis terhadap Lady, tak semuanya percaya. Ada saja yang menduga kemesraan Randy hanyalah rekayasa. Iya, memang kan setelah sepakat, memang sama-sama merubah kebiasaan yang lama. Kita buka lembaran baru dengan cara-cara yang baru tentunya, supaya hasilnya juga lebih baik. Ya, tak mudah memang bagi Randy Kerneth mengubah stigma negatif yang melekat padanya. Lantas apa sebenarnya yang membuat Lady mau kembali ke pelukan Randy? Benarkah selain mengubah tato wajah Shahnaz, Randy sengaja meyakinkan Lady dengan sebuah perjanjian tertulis, rela kehilangan harta dan hak asuh anak jika sampai perselingkuhan terulang lagi? Kalau proposal perdamaian itu sebenarnya dari Randy kan, kalau aku kan menggugat. Tapi ternyata pas di persidangan gitu dia minta mediasi, dia mengajukan itu gitu, proposal yang ibaratnya secara tertulis langkah-langkah yang dia mau lakukan lah gitu. Meski terikat perjanjian tertulis yang dibuatnya sendiri dalam draft mediasi, di mata Lady ada banyak hal yang berubah dari sosok Randy pasca rujuk. Apalagi keputusan yang ia ambil bersama suami tulus dari hati masing-masing demi masa depan kebahagiaan keluarga. Setelah mediasi, terus kita udah sepakat, ya harus ada yang dirubah kan gitu kan, kayak jadi nggak cuma bertahan tapi kita membenahi. Sebenarnya sih nggak ada persyaratan khusus yang Lady kasih ya, kayak kamu harus kalau membalikan atau mau ini syaratnya ini, janjinya ini, enggak. Itu sebenarnya lebih kesadaran aku sendiri aja sih. Jual murah apartemen, keuangan Jessica Iskandar Pilot. Jadi korban penipuan rekan bisnis yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah, benar-benar membuat kondisi keuangan Jessica Iskandar dan suami Vincent Verhaeghe makin sulit. Faktanya Jedar yang sudah bertahun-tahun betah tinggal di Bali, tiba-tiba ia dan keluarga memutuskan pindah ke Jakarta. Dan yang mengejutkan, baru hitungan bulan menetap di Jakarta, Jedar memutuskan melego murah apartemen miliknya yang dulu ia beli saat masih pacaran dengan Richard Kyle. Lantas benarkah langkah Jedar menjual murah apartemen miliknya semata-mata bukan karena butuh suntikan dana, tapi juga ia ingin menghapus semua kenangan dan peninggalan sang mantan? Gak ada urusannya sama itu. Juga cepet, untungnya juga nggak banyak-banyak gitu. Yang penting bisa cepet laku, supaya bisa bantu-bantu juga sih, karena kan sekarang lagi baru pindah ke Jakarta lagi, terus rumahnya kan kemarin banyak yang bocor, terus direnovasi gitu, jadi biar bisa bantu buat renovasi juga. Ya, sejak naas tertipu puluhan miliar setahun yang lalu, ekonomi keluarga Jedar dan Vincent benar-benar tak menentu. Kondisi itu pun membuat Jedar harus menjilat keputusannya sendiri. Demi memulihkan ekonomi keluarga, Jedar mencabut keputusannya pensiun dan kembali bekerja di dunia hiburan. Aku tetap prioritas anak, apalagi kan sekarang anak udah 2. Buat aku keluarga tuh nomor 1, suami nomor 1. Jadi
buat aku mereka tetap yang utama, tapi suami tetap memperbolehkan. Jadi di situ sisi apa ya, sisi yang aku bisa syukuri gitu. Nggak cuma itu, imbas kondisi ekonomi keluarganya yang tengah pailit, El Barak, putra pertamanya yang ikut dan sekolah di Jakarta, juga mulai terlihat ikut hidup prihatin. Mulai terbiasa hidup sederhana, jajan di pinggir jalan. Ma, El mau jajan martabak. Halo. Bang, martabaknya. Martabaknya 1. Momen-momen jajan kayak dulu tuh buat aku seru banget gitu. Jadi aku juga pengen anak-anak aku bisa ngerasain jajanan-jajanan yang enak-enak, yang seru-seru, yang nggak ada di mall gitu. Naik motor, nyetir sendiri, licin. Lumayan banyak, tapi tadi udah sempat dirawat. Niki Tirta alami kecelakaan jelang syuting. Menjalani syuting program Uang Kaget di Tangerang baru-baru ini, Niki Tirta terlihat tidak bebas bergerak, sehingga harus dibantu berdiri dan duduk oleh pria yang jadi target uang kaget. Naik motor, nyetir sendiri, licin. Lumayan banyak, tapi tadi udah sempat dirawat. Oke. Ajarin saya. Melihat pemandangan tersebut, banyak yang mengira itu merupakan settingan. Padahal kenyataannya tidak. Niki Tirta benar-benar mengalami luka pada bagian kaki dan tangannya akibat terjatuh dari motor yang dia kendarai sehari sebelum syuting. Aku main badminton sama teman-teman. Kebetulan emang jalanan itu diperbaiki. Atau di tengah jalan, karena emang jalan lagi diperbaiki, banyak pasir kan. Akhirnya kepleset. Motornya jatuh, kelempar, saya juga kelempar. Saya berdua sama teman saya, ada luka di sini, ada patah dia. Kalau saya cuma luka-luka di dengkul sama tangan aja. Ini lukanya di tangan banyak ya. Ini bukan melepuh, bukan. Ini memang obatnya dia nyerap air. Nyerap cairan. Ini yang paling parah. Terus ini, ini juga luka-luka. Mengalami luka, Niki pun sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Ajaibnya, sempat tidak bisa berjalan, namun ketika syuting Uang Kaget, bapak satu anak ini bisa menjalani tugasnya dengan lancar. Semalam jalan aja nggak bisa. Tapi ajaibnya hari ini tiba-tiba pagi ini benar-benar bisa jalan lancar walaupun agak sedikit kayak kaku. Kejadiannya malam, dokter semua teman-teman saya yang datang semalam di rumah sakit juga kayak udah lah Nick, mentingin kesehatan lu dulu gitu. Tetap ikut syuting meski sedang terluka dan sulit bergerak bebas, menunjukkan profesionalnya seorang Niki Tirta. Niki pun merasa senang menjalani syuting program Uang Kaget karena dirinya mendapat inspirasi dari tokoh yang menjadi target. Setiap pekerjaan itu punya tantangan sendiri-sendiri. Jadi pada akhirnya menghargai benar-benar value setiap pekerjaan, apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, itu benar-benar dihargai.